selamat datang kembali di channel saya. Kembali lagi kita belajar mengenai pemrograman aplikasi mobile menggunakan Android Studio. Oke, di materi kali ini kita akan coba berkenalan mengenai beberapa komponen UI di aplikasi Android. Komponen UI itu komponen UI yang biasa itu digunakan untuk mengirimkan feedback gitu. Contohnya di sini ada alert dialog, ada snack bar, dan juga nanti akan juga menggunakan yang namanya itu toast gitu. Oke, mungkin langsung saja. Selain penggunaan dari UI feedback yang akan kita gunakan nanti, itu kita juga akan belajar mengenai yang namanya itu serve reference gitu. Nah, jadi serve reference itu semacam tempat penyimpanan sementara yang ada di aplikasi Android. Mungkin langsung saja kita coba. Mungkin saya coba langsung jelaskan saja. Mungkin dimulai dari penggunaan UI komponen. Nah, namun sebelum itu mungkin kita akan coba melakukan sedikit perubahan pada aplikasi kita. Pertama kan ini ketika kita jalankan itu dia otomatis, ini sudah sempat saya ubah kemarin. Ini dia langsung mengarah ke halaman login. Nah, jadi saya mungkin teman-teman ingin merubah gitu. Saat dia dijalankan dia nggak otomatis ke halaman login. Nah, bagaimana caranya supaya ketika pertama kali dijalankan activity yang dijalankan itu bukan halaman ini misalnya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk di bagian file Android manifest XML nih. Nah, jadi sebenarnya di dalam file ini terdapat konfigurasi dari aplikasi kita. Nah, normalnya biasanya kalau kita membuat sebuah activity itu kita juga harus mendeklar activity itu di dalam sebuah manifest file kita. Nah, cuman kalau kita misalnya membuat sebuah activity menggunakan secara otomatis dari si IDE-nya, misalnya caranya seperti ini, itu dia sudah otomatis akan tergenerate secara langsung di dalam manifest file. Nah, misalnya di sini saya pengen merubah agar saat aplikasi dijalankan saya tidak otomatis masuk ke halaman login ini. Misalnya saya pengennya masuk itu ke halaman welcome activity. Nah, saya mungkin perlihatkan dulu bagaimana bentuk halaman welcome. Nah, nanti halaman welcome itu seperti ini. Nah, saya pengen nanti di awal dia nggak langsung ke login, melainkan langsung ke halaman welcome terlebih dahulu. Nah, caranya itu teman-teman kembali ke manifest file ya. Kemudian di bagian activity yang ingin teman-teman jadikan pertama dijalankan, itu teman-teman hapus dulu tab nih, kemudian buka tab seperti ini, enter, kemudian atur eksporternya menjadi true. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung copy atau bisa juga cut di bagian intent filter milik si login activity ini, kemudian paste di bagian activity yang ingin teman-teman jalankan pertama. Nah, di bagian sini itu teman-teman set menjadi false. Nah, untuk tutup tagnya itu teman-teman bebas, bisa seperti ini juga tak masalah, tapi saya pengen tutup saja. Nah, jika sudah seperti ini, itu coba teman-teman jalankan ulang aplikasinya. Maka seharusnya
Nah, sekarang saat pertama kali jalankan, kita tidak langsung ke halaman login, melainkan di halaman welcome. Selanjutnya kita itu akan belajar mengenai komponen UI feedback yang ada pada Android. Nah, jadi di sini saya sudah sediakan beberapa button yang nantinya akan menjalankan UI komponen UI feedbacknya. Mungkin pertama kita akan coba berkenalan dulu dengan yang namanya itu snack bar. Nah, jadi snack bar itu mungkin saya langsung cobakan saja biar lebih jelas. Contoh saya tekan tombol ini. Nah, yang dinamakan snack bar itu seperti ini. Dia itu menampilkan semacam pop up itu di bagian bawah dari aplikasi Android kita. Nah, akan coba jelaskan bagaimana cara pembuatan si snack bar. Nah, jadi ketika saya di sini sudah membuat sebuah button yang dengan nama itu button snack bar, itu saya ambil dari button snack bar. Kemudian saya tambahkan sebuah on click listener, karena saya ingin snack bar itu muncul ketika tombol ini diklik gitu. Nah, kemudian itu kita instant dulu sebuah view yang diambil berdasarkan ID itu konten. Nah, baru kita instant sebuah objek snack bar menggunakan snack bar titik make. View ini diisi dari sini. Kemudian kita isi snack bar pesan dari snack bar ya, diikuti dengan snack bar titik length long ini. Nah, seharusnya ketika saya misalnya saya komen dulu ini, seharusnya cukup segini saja itu sudah bisa snack bar ini. Saya akan coba. Ini misalnya. Nah, fungsi kode di bawah ini itu sebenarnya untuk menampilkan aksi. Jadi di snack bar itu kita bisa menambahkan aksi, misalnya contohnya seperti ini tadi kan, seperti ini. Ketika dia menambahkan pesan, sini ada pesan undo. Ini dihasilkan dari bagian sini. Nah, saya akan cobakan langsung. Ketika saya klik tombol ini dan saya klik tombol undo, maka dia akan menampilkan yang namanya itu toast. Toast itu lebih kurang mirip juga sama snack bar, tapi si snack bar itu lebih fleksibel karena kita bisa menambahkan aksi di dalam snack bar seperti tombol undo tadi. Nah, jadi itu sebenarnya kita juga bisa membuat snack bar kita itu lebih simple dan bisa kita gunakan di macam-macam bagian yang kita inginkan. Kalau di sini kan kita kan instant itu cukup panjang gitu. Bayangkan kalau kita itu pengen bikin snack bar di tempat lain, itu terpaksa kita harus instant lagi gitu kan, snack bar di setiap kondisi, di setiap tempat yang kita kasih snack bar. Nah, jadi sebenarnya fungsi ini tadi itu bisa kita bungkus di dalam sebuah function ini dengan nama show snack bar. Ini sebenarnya bebas saja namanya. Di sini saya berikan nama itu show snack bar. Kemudian kita kasih parameternya itu bertipe string. Ini akan supaya nanti lebih dinamis gitu kan. Jadi pesannya itu akan kita masuk tampung saja dalam sebuah parameter. Jadi kita bisa menggunakan itu di mana bisa menggunakan function ini dimanapun tempat yang kita inginkan. Nah, sisanya kita tinggal isi saja dengan si instant dari snack barnya. Kemudian untuk message-nya diambil dari parameter message. Nah, contoh penggunaan itu seperti ini. Nah, di sini saya tinggal panggil metodenya, kemudian isi dengan
si parameter message-nya. Ketika saya klik, itu hasilnya sama. Nah, oke, mungkin kita coba latihan penggunaan snack bar langsung. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk implementasi snack bar itu secara langsung gitu. Nah, contohnya sini saya pengen ketika form inputan ini kosong, itu saya pengen menampilkan pesan mohon isi akun Anda untuk masuk gitu kan. Nah, tadi kan kita perlu button untuk menjalankannya. Kalau cukup seperti tadi kita instant dulu sebuah functions show snack bar-nya, ikuti dengan parameter message untuk menampung message. Sisanya sama instant object snack bar. Kemudian saya ingin memberikannya itu di kondisi banyak kondisi sini. Di sini kan saya tujuannya tadi ingin ketika inputan itu kosong, itu tampilkan show snack bar. Jadi saya tinggal buat saja sini kondisinya, input itu no empty, dan dan inputan email dengan emailnya itu sama. Saya akan jalankan kondisi di bagian sini. Sedangkan jika tidak terpenuhi yang inputan empty ini, maka akan masuk ke bagian sini. Mana ini akan menampilkan show snack bar kita. Nah, mungkin saya praktekkan saja langsung. Contohnya di sini saya kosong, tidak mengisikan apapun. Langsung saya klik tombol masuk. Nah, jadi sudah muncul pesan menggunakan snack bar-nya itu. Jadi user tahu kesalahannya di mana. Nah, contoh lain itu saya gunakan juga di bagian register. Misalnya di register itu saya membuat kondisi kalau misalnya si password tidak sama dengan konfirmasi password, maka tampilkan snack bar. So snack bar itu password dan konfirmasi password tidak sama itu. Misalnya sini saya tambahkan 123, di konfirmasi password saya tambahkan 321. Nah, maka sudah muncul show snack bar. Selanjutnya kita masuk ke komponen UI yang kedua, yaitu namanya itu alert dialog. Jadi alert dialog itu mungkin langsung saya perlihatkan saja, lebih kurang bentuknya seperti ini. Nah, dia nanti ada memberikan pilihan yes atau no gitu. Nah, mungkin saya langsung tunjukkan saja bagaimana cara pembuatan alert dialog. Saya contohkan di bagian sini. Itu karena saya ingin menjalankannya itu ketika tombol diklik, maka saya pastikan kita sudah punya dulu buttonnya. Kemudian tinggal tambahkan event set on click listener-nya. Baru kita gunakan buat menggunakan alert dialog titik builder itu untuk membuat alert dialognya. Kemudian ini diikuti dengan this. Nah, this ini apa? Jadi this ini itu representasi dari kelas kita. Nah, itu coba ketika teman hover, dia akan menampilkan. Berarti di sini ada di sini miliknya si main activity. Jadi secara tidak langsung kita itu mencoba untuk menuliskan objek si main activity menggunakan si this gitu. Nah, kemudian diikuti dengan set title. Jadi kan tadi ketika kita klik itu ada judul ya, itu di set menggunakan set title. Kemudian set message itu isi dari si alert dialognya. Nah, coba sini saya apakah yakin itu kan, itu isinya langsung ke sini. Nah, kemudian itu ada button, beberapa buttonnya.
Untuk tombol yes itu biasanya ditulis menggunakan set positive button. Nah, di sini saya ingin berikan kondisi ketika tombol ini diklik, maka dia akan menampilkan toast. Toast tadi sudah sempat kita bahas, dia itu sama kayak snack bar, tapi dia tidak se-fleksibel snack bar, dia cuma menampilkan pesan saja. Kemudian diikuti dengan this, baru pesannya diikuti dengan titik show. Nah, kalau negatif button itu artinya tombol no. Itu kita set saja 0 karena kita tidak ingin menampilkan kondisi apapun gitu. Nah, terakhir jangan lupa itu beri metode titik show gitu, supaya si alert dialog itu bisa nampil. Nah, langsung saja saya coba ketika saya klik tombol ini. Nah, ketika saya klik tombol yes, harusnya dia nanti menampilkan pesan oke menggunakan toast. Nah, sudah muncul. Jangan ketika kita coba untuk tekan tombol no, maka tidak ada aksi yang dijalankan. Nah, selanjutnya kita coba langsung implementasi penggunaan dari si alert dialog. Nah, di sini saya sudah bikin sebuah tombol logout. Jadi di sini saya ingin ketika saya klik tombol logout, nanti saya tidak langsung logout, melainkan ditanya terlebih dahulu ingin logout atau tidak. Kalau logout, maka saya akan langsung finish, mengakhiri main activity ini dan langsung ke halaman sebelumnya. Ketika saya klik no, itu saya tidak menjalankan apa-apa. Artinya saya akan tetap di halaman ini. Langsung saja saya coba kan. Saya akan coba klik tombol logout. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda yakin untuk logout? Misalnya saya klik no, saya tetap berada di halaman ini. Ketika saya klik tombol yes, maka saya kembali ke halaman login. Lebih kurang seperti itu untuk penggunaan alert dialog. Selanjutnya kita akan belajar mengenai yang namanya itu share preference. Jadi share preference itu dia itu semacam tempat penyimpanan secara lokal yang ada pada Android. Jadi kita bisa menyimpan beberapa variabel itu secara super global, jadi bisa digunakan di activity yang lainnya. Beda dengan indent. Kalau indent kan semalam kan dia cuma bisa digunakan di halaman yang mengarah ke activity tersebut. Beda dengan share preference ini, dia itu nanti halaman lain itu juga bisa mengakses variabel yang disimpan. Itu lebih kurang itu mirip seperti session kalau di web gitu. Nah, jadi setiap nilainya itu akan disimpan menggunakan key gitu. Maksudnya apa? Jadi contoh di sini saya pengen ngambil email, diambil dari share preference-nya get string itu untuk metode untuk mengambilnya. Kemudian ini key ini jadi masing-masing variabelnya itu nanti disimpan menggunakan key ini pada share preference. Nah, jadi untuk membuat share preference itu sebenarnya cukup sederhana. Itu saya akan coba di bagian register. Nah, pertama itu kita pastikan dulu kita membuat si objek share pref-nya itu. Ini namanya bebas saja. Yang penting itu kita menginisiasi itu menggunakan objek share preference ini. Kemudian gunakan metode get share preference, baru kita kasih namanya juga bebas, dan diikuti dengan ini konteks mode preference. Nah, langsung ini kan saya gunakan itu di bagian registrasi. Jadi di sini, nah untuk menambahkan data ke dalam share preference itu kita membuat lagi yang namanya itu editor. Jadi
cara membuatnya itu kita tulis sebuah variabel untuk menampung nantinya objek dari editornya itu. Kemudian di sini ikuti dengan share preference nih. Ini share preference yang sudah kita inisiasi di sini. Diikuti dengan titik edit. Nah, maka otomatis si editor ini sudah bisa kita gunakan untuk set data ke share preference-nya. Kemudian misalnya kita pengen nyimpan email yang sudah diinputkan, misalkan yang sudah diinputkan sini kita pengen simpan nantinya, pengen kita pakai di halaman login. Berarti kita tinggal klik tulis editor titik put string. Jadi nama itu put string itu untuk ngeset aja. Diikuti dengan key-nya, itu nanti key ini bisa kita panggil di halaman lain. Habis itu baru diikuti dengan value atau data yang disimpan. Nah, sini saya pengen tuh nyimpan 2 buah data, email sama password, yang pengen saya gunakan untuk login nantinya kan misalnya. Nah, di sini ketika sudah disimpan itu jangan lupa untuk di apply. Nah, ini kan ini kan saya ngesetnya di register activity. Nantinya di halaman login activity itu saya juga bisa mengakses data yang sudah disimpan dari sini tadi. Dengan cara itu sama, saya set dulu objek share preference-nya. Kemudian itu saya bisa tampung di dalam sebuah variabel, kemudian panggil objek dari share preference-nya. Tadi kan put string. Tapi kalau untuk mengambil datanya itu kita gunakan nama itu get string. Baru diikuti dengan key dari data yang sudah simpan di share preference tadi. Baru karena saya ingin dia itu berbentuk string, saya convert lagi dia ke toString, sama password juga. Karena saya ingin ambil password, berarti key-nya saya isi dengan password. Nah, data ini nantinya itu saya gunakan untuk melakukan login. Jadi di sini saya mengeceknya itu jadi email yang input. Misalnya di sini saya ngeceknya ini begini. Saya pengennya itu email yang diinput itu sama dengan email yang disimpan di share preference tadi. Sama juga password yang diinput itu sama dengan password yang ada di share preference tadi. Nah, jadi kita itu bisa menggunakan data itu di semua bukan hanya di activity-nya saja ya, tapi di setiap activity yang kita inginkan kita cuma perlu inisiasi saja objek share preference-nya, kemudian kita bisa tampung seperti ini. Nah, mungkin langsung saja saya cobakan. Di sini saya pengen daftar terlebih dulu. Saya daftar nama itu Rido. Kemudian passwordnya 123 123. Saya akan coba buat akun. Nah, tadi kan sudah terdaftar tuh. Emailnya saya bikin dari namanya Rido. Passwordnya 123. Nah, ketika saya klik tombol masuk, nah ini ada tulisannya Halo Rido. Nah, Halo Rido ini dapat dari mana? Jadi sama, Halo Rido itu dapatnya juga dari si share preference tadi. Karena sini saya ngambil itu menggunakan share preference juga. Saya tampung di sebuah variabel nama itu email file, kemudian saya tampilkan saja di text view yang ada di sini. Halo email file itu diambil dari share preference tadi. Nah, apakah cuma bisa di halaman ini aja gitu? Sebenarnya bisa digunakan di halaman lain juga, asalkan kita menginisiasi si share preference-nya. Contohnya di sini saya pengen pindah ke second activity. Nah, ini saya tidak bisa menggunakan si variabel yang saya simpan di share preference tadi. Nah, mungkin
Cukup sampai di sini saja materi kita pada pemrograman mobile kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.